Sahabat IPB, jumpa kembali dengan podcast Didakti. Saya percaya bahwa di sela-sela waktu sibuk saudara-saudara sekalian, sobat IPB, tentu kita masih tetap punya kerinduan untuk mengetahui lebih lanjut apa yang ada di tengah-tengah gereja kita, apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang dipersiapkan. Sore ini bersama saya lagi, Pendeta Dina Mayor Halatu sebagai host untuk podcast kali ini. Dan sobat GPIB, ada dua tamu pada petang hari ini, yaitu Pendeta Abraham Domen Persang, atau biasa kita kenal Pendeta Persang. Beliau adalah ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Immanuel, tetapi sekaligus beliau adalah ketua Departemen Teologi. Dan tamu saya yang berikutnya adalah Pendeta Hendrik Sihatale. Beliau dari Madura, tetapi sedang berada di ibu kota, dan beliau secara khusus adalah salah satu ketua dari Departemen Teologi khusus menangani kajian teologi. Dan sahabat GPIB, kalau belum subscribe dulu channel dari GPIB ini, GPIB Indonesia, akan diingatkan dan kita bisa bersama-sama mengikuti berbagai informasi percakapan di sekitar hal-hal yang telah menjadi keputusan gereja terkait dengan pengajaran maupun hal-hal yang praktis dilakukan. Nah, petang hari ini, sahabat GPIB, kita akan bicara tentang sesuatu hal yang mungkin jarang dibicarakan secara umum, yaitu tentang pemendetaan. Mungkin banyak orang tanya, pemendetaan itu apa ya? Lalu isinya apa? Mungkin tidak semua warga gereja tahu secara umum ya, jemaat-jemaat itu mengetahui apa saja yang dilakukan pada pemendetaan itu, lalu bagaimana proses pemendetaan itu berjalan, atau bahkan juga siapa sih yang bisa ikut dalam proses pemendetaan, lalu apa saja kontribusi kita terhadap proses pemendetaan yang ada di GPIB. Bagi sebagian dari sahabat GPIB yang biasa terlibat dengan aktivitas di GPIB tentu akan bertanya, karena istilah yang digunakan mungkin kali ini agak berbeda ya, Pak Pendeta Persang, Pak Pendeta Henry, karena biasanya barangkali sebagian besar mengenal istilahnya perupaan pendeta, tapi kali ini bukan perupaan pendeta, yang dibicarakan istilahnya lain, kependetaan. Nah, barangkali kita mulai dari situ dulu ya, Pak Pendeta Persang nih, saya mulai dengan Pak Pendeta Persang. Apa sih bedanya perupaan pendeta dengan pemendetaan itu, dan mengapa istilahnya itu jadinya yang pakai pemendetaan? Silakan Pak Pendeta Persang. Terima kasih Bu Pendeta Dina, selamat sore Pak Pendeta Henry, dan juga sahabat GPIB. Jadi memang GPIB sebagai gereja terus menggumuli banyak hal, terutama terkait dengan keberadaan jadi penatua pendeta, dan memang dibedakan pemanggilan, proses adanya seorang pendeta itu berbeda dengan diaken penatua. Dari waktu ke waktu, dari periode ke periode majelis sinode, status ini digumuli. Dulu kita kenalnya calon pendeta vikaris. Kemudian mungkin kalau saya boleh review sedikit, saya pada waktu itu punya kurikulum yang seperti sekarang begitu ya. Intinya bahwa gereja GPIB terus-menerus menggumuli secara baik, secara lengkap. Nah, pertanyaan tadi soal perupaan dan kemudian berubah menjadi pemendetaan, salah satu bagian yang penting dalam khususnya di proses panitia materi, di sana disebutkan terkait dengan kata, begitu ya. Kalau boleh saya sebut, salah satu memberi kontribusi yang memang juga adalah dosen dan juga pengajar, bahkan selama ini kita menjadi narasumber untuk bahasa Indonesia,
Ibu Maria Kumat Mantik begitu ya, kalau tidak salah benar beliau. Nah, beliau menyampaikan bahwa perupaan itu dengan pemendetaan jelas maknanya berbeda dan lebih tepat dari segi tata bahasanya, maknanya lebih tepat langsung memakai kata pemendetaan. Kenapa? Karena hasil akhirnya adalah kita akan meneguhkan seorang pendeta begitu. Jadi proses perubahan ini lebih kepada kita menyempurnakan istilah supaya apa yang diproses dan hasil itu sesuai begitu. Seperti itu, Ibu Pendeta Dina. Ya, jadi prosesnya ketika menyusun materi tata gereja, saya kira ya tentang hal ini, soal teologisnya mana yang lebih tepat dari bahasa Indonesia. Oke. Pak Pendeta Persang, kita barangkali mau masuk ya ke percakapan kita. Tentu dari waktu ke waktu, seperti tadi Pak Pendeta Persang katakan, dulu kayaknya langsung diterjunkan ke dalam ladang untuk selamat terhadap pelayanan. Tapi kan kemudian hari ini kita punya kurikulumnya, kita batasan-batasan gitu, apa saja yang mau diberikan. Nah, barangkali perubahan-perubahan ini informasikan Pak Pendeta, supaya kita sahabat GBI bisa melihat bagaimana hal ini berkembang turut dengan perkembangan dunia, perkembangan. Ya, silakan Pak Pendeta. Baik, GPIB secara khusus dan itu sangat almarhum Bapak Pendeta Gerson Cianenia dan juga beberapa katakanlah warga jemaat dan memang menggumuli terkait dengan persiapan untuk para calon pendeta atau vikaris ini dengan buku pedoman vikariat. Jadi Lawang menjadi satu proses tempat untuk menyiapkan para vikaris begitu ya, calon vikaris, pembekalan dan evaluasi sampai tahun kedua selesai begitu. Nah, kemudian kita juga menggumuli bahwa proses ini kita menyiapkan tenaga-tenaga yang memang adalah lulusan sekolah teologi yang didukung oleh GPIB, kerjasama dengan GPIB, memenuhi kriteria kualifikasi baik secara administrasi maupun juga kualifikasi yang lainnya, itu sudah diatur di dalam tata gereja. Lalu kemudian mereka menjalani prosesnya selama 2 tahun vikariat. Itu pun kalau berjalan dengan baik, karena ada catatan mentor dan seterusnya. Nah, kemudian dari waktu ke waktu itu disempurnakan sampai dengan kita masuk pada hasil persidangan sinode tahun 2021, begitu. Sehingga kemudian ada beberapa hal yang menjadi poin penting. Tata gereja sebelumnya mengatakan bahwa proses ini berjalan dan majelis sinode punya tanggung jawab untuk membentuk tim untuk proses pravikariat, vikaris sampai dengan peneguhan sebagai pendeta. Jadi memang majelis sinode lah yang membentuk tim itu, begitu ya. Kemudian di tahun 2021 melalui panitia materi, kemudian itu dipertegas lagi bahwa karena ini adalah kegiatan penting dan krusial menyiapkan tenaga pelayan firman dan sakramen, maka proses kegiatan ada dalam bidang teologi begitu, sehingga semuanya materi bina dan prosesnya itu disiapkan oleh bidang teologi dari awal, dari hulu sampai ke hilir begitu. Nah, bersyukurnya adalah melalui koordinasi arahan dari majelis sinode, koordinasi antar departemen, baik bidang teologi maupun PPSDI yang pada periode-periode lalu bekerja dengan banyak pendeta yang dibentuk oleh majelis sinode, kita sudah menyiapkan semua proses itu begitu. Artinya hasil dari persidangan sinode 21, salah satunya yang paling penting adalah bahwa proses ini berjalan dan akan berakhir di satu persidangan sinode. Dan ini yang berbeda ya, yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya adalah peneguhan pendeta itu dilaksanakan di ibadah hari Minggu, di jemaat dia vikariat.
Nah, melalui panitia materi dan itu sudah menjadi hasil persidangan bahwa mereka yang akan berproses di tahun ini, Ibu Pendeta Dina, kita sudah buka kembali setelah COVID. Jadi di tahun ini mereka akan berakhir, akan selesai prosesnya itu di Februari 2025. Tuhan berkenan, mereka menjalani proses dengan baik, dan itu akan diteguhkan dalam ibadah persidangan sinode tahunan 2025 gitu. Teknisnya tentu nanti kita akan bicarakan lebih jauh. Tapi yang menjadi penting adalah keputusan ini menjadi sebuah pesan yang sangat kuat bahwa keberadaan pelayan firman dan sakramen GPIB ya dia memang adalah orang yang dibentuk, disiapkan untuk mengerjakan tugas pelayanan di ladang GPIB gitu. Jadi memang dari proses pembentukannya pun sudah dibukakan wawasannya bahwa GPIB ini ada di 26 provinsi loh, bukan hanya ada di kota atau di desa gitu. Jadi sebelum lanjut Pak Pendeta, menegaskan kembali. Jadi ada beberapa perubahan yang terjadi ya. Mungkin kalau dulu itu cuma 1 tahun. Betul. Ya, dan hanya ada di 1 jemaat. Kemudian ada perubahan 1 tahun tapi dengan 2 mentor. Betul. Gitu ya. Kemudian ada masa yang berubah lagi 2 tahun. Tapi dengan mentor yang berbeda, jemaat yang berbeda, dan itu berjalan sampai sekarang gitu ya. Betul. Nah, mungkin yang signifikan tadi yang Pak Pendeta sampaikan bahwa perubahan penanganannya. Tadinya mungkin tidak secara langsung oleh bidang teologia, tapi sekarang kemudian menjadi bagian dari pekerjaan bidang teologi, begitu ya Pak Pendeta. Dan itu Pendeta Dina, dari tahun 99 itu yang tadi saya sebut itu ada pedomannya begitu ya. Jadi baik mentor maupun vikaris, mereka tahu apa yang mereka lakukan begitu. Berterima kasih untuk semua yang memberi kontribusi untuk persiapan kurikulum itu, membuat kurikulum itu. Nah, sebagai follow up dari hasil PS21 itu, Ibu Pendeta, kami dari Departemen Teologi pun sudah bekerja sedemikian rupa, memperhatikan materi yang sudah ada, lalu kemudian kami juga sudah lakukan FGD bersama dengan para pendeta yang baru diteguhkan tahun 2018-2020 untuk mendapat masukan-masukan yang langsung yang dibutuhkan untuk calon pendeta. Artinya memang kita sudah siapkan kalau berhitung mundur untuk 2025 gambarannya sebagai informasi awal nanti pembekalan untuk calon-calon vikaris itu berada di bulan Agustus September. Nanti ujungnya nanti di Februari 2020. Baik, nanti itu bagian dari informasi berikut tuh Pak Pendeta. Iya. Tapi saya mau masuk dulu. Jadi ketika ini mengalami perubahan, lalu sebetulnya apa yang menjadi perhatian gereja atau GPIB dalam proses pemendetaan yang akan berlangsung nanti? Karena kita tahu kan perubahannya itu termasuk dalam situasi pandemi di mana kita tidak membuka kesempatan untuk ada vikariat pada masa pandemi kemarin, tapi sekarang kita membuka. Tentu ada hal-hal yang kita mau perhatikan gitu ya dengan adanya peristiwa pandemi dan situasi masyarakat yang mulai bergerak dengan dunia digital itu, kira-kira apa yang menjadi perhatian gereja ini? Iya, jadi Ibu Pendeta Dina dengan situasi 2 tahun terakhir ini, kita GPIB terus memperhatikan, artinya dalam kaitan dengan program pemendetaan ini, maka kurikulum materi yang diberikan kepada mereka tentu disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, begitu ya. Dan memang begitu cepat kan perubahan dalam 2 tahun terakhir ini, begitu. Ada situasi pandemi yang membatasi banyak hal, dan itu berarti konstruksi kurikulum yang ada juga perlu disesuaikan, begitu kan? Karena seorang pendeta yang nanti atau seorang calon pendeta yang disiapkan yang nanti akan turun dalam pelayanan itu, dia juga menjadi seorang yang siap dengan situasi-situasi seperti yang kita lewati dalam 2 tahun ini. Kemudian kita juga mempersiapkan dengan materi yang ada dengan 2 tahun pandemi ini, ada yang namanya budaya digital yang sebelumnya kita anggap sebagai disruption, tapi ternyata dengan situasi pandemi menjadi solusi. Nah, itu artinya seorang pendeta GPIB dipersiapkan juga untuk punya kompetensi, ya tentu dengan spiritualitas yang baik,
Kalaupun memanfaatkan digital itu tidak untuk monetize, tapi justru untuk memperluas bagaimana jangkauan pelayanan. Dan itu juga tentu disesuaikan dengan konteks dari masing-masing jemaat. Artinya makin banyak kebutuhan, dan itu kami tuangkan dalam materi-materi yang akan diberikan nanti, bagaimana mereka mengenal konteks jemaat GPIB itu. Itu juga masukan dari para pendeta yang baru diteguhkan. Gitu, Bu Pendeta. Itu berarti bahwa mereka juga akan dipersiapkan sesuai dengan konteks yang berubah. Betul. Yang berubah saat ini. Sehingga memang menjadi pertanyaan itu, harapannya apa sebetulnya dari GPIB? Dari proses pemendetaan itu paling tidak begini, pendeta atau istilahnya pelayan firman dan sakramen seperti apa sih yang diharapkan? Iya, jadi yang diharapkan adalah yang pertama, kalau saya boleh pakai istilah yang kita pakai dalam beberapa materi-materi persidangan, ya tentu lewat keberadaan seorang pendeta GPIB, jemaat, warga jemaat bisa memahami tentang manusia seutuhnya, sebagai manusia seutuhnya GPIB, begitu ya. Itu yang kita pakai beberapa istilah. Artinya apa? Dari seorang figur, seorang pendeta, yang pertama jelas spiritualitasnya itu menjadi dasar. Jadi di berbagai situasi zaman yang terjadi, spiritualitas itu tidak boleh pudar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain spiritualitas, ya tentu intelektualitasnya juga kita harus jaga gitu. Artinya bukan berarti setelah peneguhan lalu kemudian ditempatkan di pos pelkes terus dianggap bahwa kami ini nggak punya kesempatan untuk belajar. Enggak, tetap harus didorong mereka begitu. Dan tetap diyakinkan bahwa kita punya jaringan sebagai para pendeta GPIB untuk terus di-upgrade begitu. Dan kemudian tentu sebagai seorang pendeta di mana dia ditempatkan, apalagi di pos pelkes, maka dia akan jadi panutan, dia akan jadi pemimpin, dan dia juga menjadi social hub. Artinya sebuah realita, dan itu sebuah berkat buat GPIB, bahwa GPIB itu hadir di tengah jemaat yang majemuk, masyarakat yang majemuk begitu. Sehingga mindset seorang pendeta GPIB tidak bisa eksklusif begitu. Dia harus terbuka. Ketika dia ditempatkan di provinsi misalnya yang mayoritas adalah bukan Kristen, nah dia juga harus ada di sana. Jadi bukan mengucilkan diri, kemudian menjaga jarak, tidak. Apalagi kita juga belajar dari beberapa tahun terakhir dengan alam demokrasi kita yang begitu terbuka, seorang pendeta GPIB pun dia juga harus siap, harus bisa memberikan bekal dan arahan kepada warga jemaat. Artinya begini, bahwa ketika jemaat memang dia punya potensi di tengah masyarakat, diberikan bekal teologisnya, dasar firmannya. Jadi tidak ditakut-takuti gitu. Misalnya nih, saya bicara sebagai contoh, misalnya ada jemaat kita calon dewan gitu, pendeta jangan bilang nggak boleh, itu dosa, oh itu bahaya, jangan. Itu dibekali bahwa kamu diutus di sana gitu. Karena kehadiran gereja adalah sebagai bentuk nyata bahwa kita adalah bagian dari masyarakat Indonesia ini. Jadi menarik ini Pak Pendeta. Jadi apa yang diharapkan oleh gereja itu bahwa pendeta yang akan ditempatkan di tengah-tengah jemaat itu dia punya spiritualitas yang tidak saja menjadi sangat inklusif, tapi justru eksklusif, tapi justru inklusif begitu, dan juga intelektualitasnya. Dan yang ketiga tadi yang saya tangkap adalah dia harus menjadi orang yang terbuka dalam hal social hub misalnya. Karena itu ini dunia internet, dunia digital gitu ya. Rasa-rasanya dia akan hadir bukan hanya sebagai pendeta GPIB, tapi dia bisa menjadi pendeta bagi berbagai komunitas. Karena tidak ada lagi batasan bagi dia, tidak ada tembok lagi untuk dia gitu ya Pak Pendeta. Baik, menarik sekali. Sahabat GPIB, kalau kita mengikuti percakapan kita tadi, mungkin kita akan memperoleh gambaran besar tentang bagaimana mempersiapkan seorang pelayan firman dan sakramen atau pendeta. Dia tidak hanya hadir bagi jemaat itu, tapi dia tentu hadir dan merepresentasikan GPIB itu sendiri. Dan pendeta tidak lagi dilihat sebagai pendeta yang ketinggalan zaman begitu, tetapi pendeta yang harus selalu bisa berjalan beriringan dengan perkembangan dunia. Nah, kita akan
lanjut percakapan kita dengan Pak Pendeta Henry. Ini jauh dari Madura gitu ya. Lalu kita akan percakapkan hal-hal yang dipersiapkan sebenarnya melalui tim kajian dengan tim yang sudah ada begitu. Tapi kita mau bertanya lebih dulu, bagaimana proses pemendetaan ini akan dilakukan pada tahun ini ya? Apa yang dipersiapkan untuk itu? Bagaimana akan dilaksanakan? Tadi Pak Pendeta Persang sudah sempat menyinggung kapan akan dilaksanakan ya proses ini. Tapi mungkin lebih akan diperjelas. Silakan Pak Pendeta Henry. Ya, jadi memang sedang dipersiapkan. Kalau tadi Pak Pendeta Persang, pengalaman Pak Pendeta dalam pemendetaan di GPB terjun bebas. Nah, kalau saya ini udah pakai parasut, Pak. Okay. Ya, sudah pakai parasut. Nah, memang situasi yang disampaikan oleh Pak Pendeta Persang bahwa dalam 2-3 tahun belakangan kita mengalami peristiwa-peristiwa yang itu punya pengaruh signifikan ya bagi konteks kehidupan manusia dan masyarakat sekarang, itu yang membuat kemudian ada beberapa penyesuaian yang dilakukan dalam proses pemendetaan. Memang dalam tata gereja sudah ditetapkan bahwa proses pemendetaan itu akan dimulai dengan pembekalan pravikariat ya, yang tadi Pak Pendeta Persang sempat singgung pada bulan Agustus. Nah, itu diselenggarakan selama 1 bulan. Oke. Agustus ya, Agustus tahun ini ya. Ada tiga pokok yang tiga wacana atau wawasan utama, yaitu wawasan berteologi GPIB, wawasan ber-GPIB, dan kemudian bicara soal spiritualitas. Ya, jadi artinya diharapkan bahwa dalam pembekalan itu tidak hanya kualitas intelektual atau kognitifnya saja yang disentuh, tapi juga bicara soal mentalnya, emosionalnya, juga bicara soal spiritualitas. Jadi secara utuh ya, Pak Pendeta? Iya, benar. Karena kita berharap, tadi dikatakan bahwa pendeta hadir sekarang bukan hanya menjadi kebutuhan di internal gereja saja, tapi juga menjadi kebutuhan di eksternal gereja, begitu ya. Sehingga memang dalam proses penggodokan dari relevansian materi-materi, metode, proses pemendetaan dari yang periode-periode yang sebelumnya dan sekarang itu memang mengalami cukup banyak perubahan ya. Misalnya saja nanti kan mulai masuk jemaat itu kira-kira bulan setelah pembekalan pravikariat, berarti sekitar bulan Oktober ya, Oktober atau November sudah mulai masuk jemaat begitu ya. Nah itu ada proses pendampingan yang mesti juga disiapkan. Ya, jadi evaluasi itu tidak lagi di akhir tahun vikariat misalnya, tapi setiap 3 bulan atau 4 bulan itu ada monitoring, juga itu menjadi mekanisme evaluasi berkala. Gitu ya. Dan nanti pun di akhir tahun vikariat itu, misalnya di tahun pertama itu, dalam evaluasi tahun pertama itu, bentuknya itu jadi lebih rekoleksi. Ya, karena memang penekanannya ke spiritual, dan memang kenapa rekoleksi ya karena rekoleksi ini menjadi satu kegiatan yang akan muncul dalam proses pemendetaan sekarang, dalam saat ini gitu ya, karena dilihat sebagai sarana untuk meningkatkan spiritualitas pribadi, ya, yang itu akan berdampak pada meningkatnya tugas panggilan dan pengutusan. Gitu ya. Jadi memang ini menjadi salah satu metode yang akan diterapkan. Nah, artinya kita upayakan bahwa proses pemendetaan yang saat ini berlangsung memang sesuai dengan amanat tata gereja, tapi juga tetap berpedoman pada pemahaman iman sebagai teologi kita, dan bagaimana ini memang menjadi pendeta yang dia hadir sebagai gembala, ya, sebagai pastor dalam jemaat, tapi juga dia menjadi agent of change dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan di lingkup sosial, di lingkup bersama dengan ciptaan Tuhan ya secara holistik lah. Ya, itu menjadi bentuk dari inklusif yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Ruben Persang tadi. Ya, itu. Jadi pelaksanaannya ini diperkirakan akan dilakukan pada bulan Agustus, begitu ya Pak Pendeta, dan akan berlangsung selama 1 bulan. Dia akan dilaksanakan di mana Pak Pendeta?
Saat ini kita sudah akan di Lawang, ya. Ya, sekarang ini di Lawang, ya kan. Rencananya sih mau di Israel, tapi karena pandemi jadi kita Lawang dulu lah ya. Nanti jadi paket lah. Ya, sahabat GPIB, jadi kita gereja ini GPIB kita punya tempat untuk pembinaan vikariat dari waktu ke waktu, itu di Kota Lawang, namanya Gereja Bina Lawang, begitu ya. Dan kita akan berupaya untuk tetap kembali ke sana untuk melaksanakan pembinaan vikariat. Nah, bobot yang paling besar rupanya setelah penjelasan Pak Pendeta Henry itu adalah pada soal spiritualitas seseorang. Dan saya pikir mungkin sahabat-sahabat GPIB juga berpikir bahwa untuk menjadi agent of change itu perlu spiritualitas yang kuat, bukan hanya soal kemampuan intelektual begitu ya Pak Pendeta. Nah, kira-kira menurut Pak Pendeta begitu ya, dengan apa yang dirancangkan para calon pendeta ini tentu diharapkan mereka punya yang paling besar yang menjadi perhatian bagi diri mereka itu adalah soal spiritualitas yang dilakukan melalui metode apa saja misalnya begitu Pak Pendeta. Ya, tadi ya pertama saya sampaikan bahwa proses evaluasi itu akan akan dikemas secara berkala, dan memang di ujung tahun vikariat itu di setiap akhir tahun vikariat pertama itu ada metode rekoleksi yang diterapkan agar mereka dapat merefleksikan apa yang selama ini mereka lakukan dan sebagainya gitu kan, dan itu kemudian nanti diolah secara batin. Tentu ada fasilitator disiapkan agar itu kemudian bisa bermuara pada peningkatan peningkatan spirit mereka dalam peningkatan spirit mental ya, kecakapan mereka dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan. Dan di pembekalan pravikariat itu memang ada minggu pertama, kan ada 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan itu untuk minggu pertama itu kita memang fokus pada spiritualitas, gitu ya. Artinya mereka disiapkan menjadi pelayan Tuhan, dan mereka melayani di GPIB sebagai gereja Tuhan, dan tentu selain mereka mengenal bagaimana Tuhan bekerja di dalam GPIB, juga mereka harus mengenal bagaimana Tuhan bekerja dalam diri mereka. Ya, nah sehingga pun ada metode yang memang dipersiapkan untuk melakukan refleksi diri, ya, atau rekoleksi diri juga, gitu ya. Ya, supaya mereka benar-benar bisa terbuka pada apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi diri mereka untuk mereka lakukan dalam proses pemendetaan dan menjadi pendeta nantinya. Karena ini yang mesti catatan penting bahwa mereka diberkati dan kemudian dalam proses kehidupan mereka dikuduskan dan dipersiapkan untuk menjadi pendeta di GPIB yang adalah gereja Tuhan, milik Tuhan. Jadi apa yang mau Tuhan mau itulah yang juga mesti mereka terima, sehingga mereka pun mesti selesai juga pada diri mereka. Itulah untuk total pada apa yang Tuhan mau. Nah itu jadi hot buat gua. Jadi mungkin menjadi lebih jelas begitu ya gambarannya ketika proses persiapan yang 1 bulan itu, sahabat GPIB akan melihat ini bukan cuma soal dikumpulkan lalu dengar ceramah, bukan ya, tetapi bagaimana setiap pribadi yang ikut serta itu juga mengalami pemulihan, tapi juga dipersiapkan secara matang dari sudut spiritualitasnya itu, gitu ya, dan meyakinkan dirinya bahwa dia memang dipanggil untuk tugas ini. Nah, Pak Pendeta Henry, sekarang saya masuk kira-kira siapa aja nih yang bisa ikut dalam proses pemendetaan yang dilakukan? Ya, tentu tadi sudah disampaikan bahwa ada 4 kampus ya, yang kemudian menjadi dapur-dapur dari teolog-teolognya GPIB, kan gitu, dapur dari teolognya GPIB ya. Dan kemudian ada mekanisme penerimaan yang pasti suratnya sudah dimiliki ya, sudah disosialisasikan oleh majelis sinode begitu ya. Nanti ada beberapa tes yang mesti diikuti oleh mereka, dan kemudian setelah itu barulah mereka bisa
mengikuti pembekalan vikariat, begitu ya. Nanti di situ kita akan mulai proses pendetaan. Jadi sekolah-sekolah teologianya mana saja nih Pak Pendeta? Nah, itu yang pertama UKDW Duta Wacana Jogja, Jogja, Satya Wacana Salatiga, STT Intim Makassar, sama STT Jakarta. Sekarang jadi STFT Jakarta. Ya. Iya. Jadi latar belakang pendidikannya dari Sekolah Tinggi Teologi atau Fakultas Teologi dari universitas yang tadi disebut ya. Apakah ada soal usia Pak Pendeta? Ya, di Tata Gereja sendiri sudah memberikan ini ya, ketentuan-ketentuannya ya. Kalau pertama ada di sini mungkin Pak Kadep bisa bantu. Ya, Bu Pendeta Dina, boleh saya tambahkan terkait dengan perguruan tinggi teologi itu. Jadi di tata gereja kita yang terbaru tahun 2021, di sana disebutkan bahwa selain 4 perguruan tinggi yang tadi sudah disebutkan, juga sekolah-sekolah tinggi teologi yang adalah anggota persetia. Jadi ini saya pikir penting ya Ibu Pendeta, bahwa buat warga jemaat begitu ya, kalau memang anaknya selesai, ini kan sebentar lagi mau selesai SMA nih gitu, nah mau kuliah di teologi, ada 4 perguruan tinggi yang memang sudah jelas bekerja sama, tapi juga yang memang kalau memang di luar 4 itu tapi anggota persetia begitu. Biasanya di brosur mereka tuh akan tulis tuh anggota persetia. Nah, terus yang tidak kalah pentingnya, kalau memang sudah diterima, maka proses harus diurus surat rekomendasi dari majelis jemaat, terus surat rekomendasi gereja dari majelis sinode. Dan ini akan bermanfaat, akan sangat berarti ketika yang bersangkutan lulus sekolah teologi, dia datang membawa ijazah sekaligus surat rekomendasi gereja, gitu. Biasanya lupa tengah jalan atau sudah lulus baru urus. Pertanyaannya, kalau misalnya sudah lulus tidak punya surat rekomendasi gereja, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mereka akan diberikan semacam kesempatan untuk magang selama 1 tahun. Tapi kan kalau kita hitung-hitung kan sayang ya gitu. Kalau memang kita bisa urus dari awal, ya diuruslah dari awal begitu. Ya, karena ada batasan usia kalau saya. Batasan usianya di situ dikatakan maksimal 32 tahun. Ada waktu mendaftar untuk. Ada waktu mendaftar. Ya, karena asumsinya 32 tahun dia selesai di 34 menuju 35. Ini terkait juga dengan aturan tentang kepegawaian begitu. Karena di GPIB kan Ibu Pendeta mungkin tidak sama persis dengan gereja-gereja lain, karena selain ditahbiskan, maka dia dapat SK sebagai pendeta pegawai GPIB gitu. Nah, itu terkait dengan aturan soal usia tadi begitu. Pak Pendeta Persang, Pak Pendeta Henry, jadi makin jelas untuk kita ya. Khususnya ini untuk teman-teman yang masih di bangku pendidikan teologi atau SMA yang mau masuk, atau orang tuanya sedang ikut acara kita petang hari ini, ayo diperhatikan, jangan asal masuk sekolah teologi aja gitu ya. Kalau mau melayani di GPB, perhatikan sekolahnya di mana, supaya, dan ada hal yang memang kita sudah sangat maju. Bukan hanya 4 sekolah itu, tetapi juga mereka yang tergabung di Persetia. Nah, baik, Sobat GPIB, kita sudah berbincang cukup banyak, kita peroleh pengetahuan, informasi untuk kita melihat sedang apa yang dilakukan oleh gereja ini dan bagaimana mempersiapkan seorang pelayan firman dan sakramen. Nah, saya ingin melanjutkan percakapan bersama Pak Pendeta Persang dan juga Pak Pendeta Henry. Ini barangkali bagian akhir dari percakapan kita begitu ya. Walaupun tidak terasa rupanya kita berbincang-bincang gitu. Sebetulnya kan pengadaan atau pemendetaan itu nantinya dia berujung ketika dia akan masuk ke tengah-tengah jemaat. Maka pertanyaannya adalah dukungan seperti apa yang diharapkan dari jemaat-jemaat untuk diberikan dalam proses pemendetaan itu sendiri.
Silakan, saya mulai dengan Pak Pendeta Henry boleh, Pak Pendeta Persangka, atau Pak Pendeta Henry dulu nih. Iya. Persangka aja biar saya ringan. Silakan. Ya, saya mau mulai gini, Bu Pendeta Dina, Pak Pendeta Henry. Jadi berapa kali dalam penabisan seorang pelayan firman dan sakramen, fungsionaris majelis sinode yang melakukan penabisan itu, dalam sambutan, saya selalu ingat majelis sinode akan mengatakan begini, terima kasih kepada orang tua yang telah memberikan anaknya. Wah, itu betul-betul luar biasa tuh pernyataan itu. Artinya gini, Bu Pendeta Dina dan Pak Pendeta Henry dan juga sahabat GPIB, untuk menjadi seorang pelayan firman dan sakramen, memang sungguh-sungguh harus digumuli, mulai dari keluarga. Iya. Nah, kemudian ketika itu digumuli, ya dipersiapkan. Mohon maaf, saya harus katakan lewat kesempatan ini. Jangan orang tua bilang begini, ya udah kamu nggak masuk perguruan tinggi negeri, udah masuk STT. Nah, jangan. Kok yang sisa-sisa gitu. Tapi betul-betul disediakan, dipersembahkan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus dipahami juga bahwa ketika anak kita masuk di STT atau Fakultas Teologi, itu bukan sekolah pendeta. Itu kampus teologi. Iya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu orang tua jangan marah ketika selesai sekolah teologi ternyata tidak lulus calon vikaris. Karena itu dua wilayah yang berbeda. Gitu. Walaupun kita atau dari pihak gereja, majelis sinode, dari fungsionaris itu sudah ada pembagian tugas tuh sebagai PIC, kontak person untuk setiap fakultas atau perguruan tinggi teologi untuk memonitoring dari mahasiswa utusan GPIB. Jadi harus jelas ketika di kampus dia belajar teologi. Jadi bukan sekolah pendeta. Nah, setelah lulus memenuhi syarat-syarat tadi, maka dia baru masuk proses untuk pemendetaan. Iya. Jadi kalau anaknya sekolah teologi, bilang itu sekolah teologi, bukan sekolah pendeta gitu. Nah, kemudian buat anak-anak warga jemaat yang memang rindu dari kecil sudah figurnya pendeta itu luar biasa, itu memang harus dibarengi juga. Salah satu syaratnya adalah IPK 2,75. Iya. 2,75 itu kan bukan A, tapi juga bukan C gitu. Kenapa? Karena pendeta itu adalah pemimpin. Dia bukan harus ya, sebagai pemimpin tentu dia mempunyai kemampuan untuk mengarahkan, menggembalakan dan lain sebagainya. Apakah itu menjamin? Ya tentu tidak, tapi itu salah satu tolak ukur. Jadi buat teman-teman mahasiswa teologi yang sekarang sedang berproses atau nanti yang baru mau masuk sekolah teologi, sungguh-sungguh sekolah teologi gitu. Jangan bilang bahwa toh nanti tinggal ngelamar aja, jangan gitu. Kan kita mau berikan yang terbaik. Betul. Kemudian juga terkait dengan itu, kita ada tes kesehatan, Ibu Pendeta Dina. Artinya apa? Mungkin di gereja lain tidak ada. Ini dilakukan karena GPIB punya ladang pelayanan di pos-pos Pelkes yang luar biasa tantangannya, yang luar biasa medan alamnya itu. Karena itu memang perlu dipersiapkan tenaga-tenaga yang memang sehat jasmani, rohani, dan semuanya gitu. Jadi jangan dilihat kok repot amat ya. Enggak, kita mau persembahkan yang terbaik. Akan jauh lebih sulit ketika seorang pendeta yang baru ditabiskan itu, dia masuk di pos Pelkes lalu kemudian sakit. Itu akan lebih sulit begitu. Nah, itu dipersiapkan dari awal. Karena itu buat teman-teman mahasiswa teologi utusan GPIB atau orang tua yang nanti anaknya mau masuk sekolah teologi, tolong juga jaga kesehatan, begitu. Karena itu juga salah satu bentuk tanggung jawab kita untuk mempersembahkan yang terbaik. Nah, yang terakhir, ada tes psikologinya juga ya, Pak. Psikologi juga ada, karena kan itu bicara karakter ya, karakter sebagai pemimpin sekaligus juga sebagai pelayan. Nah, terus yang terakhir Bu Pendeta, apa yang perlu disiapkan oleh jemaat? Yang pertama begini, kalau dapat surat dari majelis sinode untuk diminta sebagai jemaat latihan, yang ada di kepala, saya mau sampaikan nih, dan juga di hati ya, kepada Bapak Ibu, warga jemaat, dan khususnya majelis jemaat dan pelaksana harian majelis jemaat. Jangan yang ada di sini dengan di sini hitung-hitungan anggaran dulu, jangan. jangan. Saya selalu katakan itu juga ketika saya bertugas di jemaat. Maksudnya begini, ketika saya nih masuk di dalam proses vikariat, maka kita harus lihat
kita sedang dipercayakan oleh Tuhan melalui gerejanya untuk mempersiapkan seorang hambanya. Ya, betul. 5, 10, 20 tahun ke depan kita tidak tahu dia sebagai apa nantinya, gitu. Ya. Nah, kalau kita tarik mundur, maka bukan kita bermegah ya, tapi kita patut bersyukur. Oh, ketua sinode kita yang sekarang ini dulu vikarisnya di sini. Wah, itu kan luar biasa gitu ya. Nah, karena itu maksud saya begini, Bu Pendeta dan Pak Pendeta, bahwa ketika Majelis Sinode meminta kesediaan jemaat sebagai jemaat latihan, tentu memang ada kriterianya. Pertama, pendeta KMJ di tempat tentu sudah punya sertifikat mentor. Lalu kemudian jemaat itu sendiri memang memenuhi kriteria sebagai jemaat latihan untuk vikariat, begitu. Artinya dari 328 jemaat GPIB tidak semua punya kesempatan yang sama. Karena itu kalau misalnya Bapak Ibu jemaat dapat kesempatan itu, tolong disambut dengan baik, disambut dalam keyakinan Tuhan memampukan, begitu. Iya, betul. Baik, Pak Pendeta. Ya, jadi Pak Pendeta Henry silahkan. Ini Pak Pendeta Henry yang masih fresh, masih generasi yang muda, tentu tahu apa yang dijalani, yang sudah dijalani itu, dan karenanya berharap bahwa ada kontribusi dari jemaat GPIB. Silakan Pak Pendeta. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Ruben Persang, khususnya yang terakhir, makanya saya jadi ringan. Terima kasih banget. Itu Pak Pendeta di depan. Menurut saya memang jemaat kalau care terhadap GPIB berkembang, maka tentu ini menjadi investasi. Vikaris adalah investasi bagi GPIB. Oh iya. Ya. Itu loh. Jadi kalau memang kita menjadi gereja yang perjamuan mesianik ya, yang berpikir jauh ke depan ya, maka apa yang kita kerjakan hari ini itu akan dituai di depan. Oleh sebab itu jangan juga kita menciptakan lingkungan yang destruktif bagi vikaris dalam menjalani proses pemendetaan. Lingkungan yang menyakitinya, lingkungan yang merendahkannya, yang menginjak-injaknya, itu juga persoalan. Karena kita akan membuat produknya jadi produk yang seperti itu, dengan proses yang seperti itu. Gitu. Jadi memang menurut saya itu harus disyukuri bahwa ketika sekarang 2 tahun ya GPIB belum nggak membuka ya. Ya Pak Kadep ya. Ya 2 tahun sekarang dibuka, maka ya ini ada petunjuk dari Tuhan bahwa GPIB akan terus berlayar sampai kesudahannya, ceritanya begitu. Dan salah satunya adalah dengan kehadiran para vikaris. Nah, kita jemaat sukacitalah kita bahwa kita terlibat dalam proses untuk membentuk masa depan GPIB dengan menerima mereka dan mendukung mereka belajar menjadi pendeta sebagaimana yang Tuhan harapkan ada di GPIB sebagai gerejanya. Nah, itu. Iya. Ya, itu aja, saya nggak banyak aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Henry. Tetapi sesuatu yang walaupun singkat, tapi itu cukup punya makna begitu ya dalam pembentukan seorang pendeta begitu. Nah, Pak Pendeta Persang, Pak Pendeta Henry, terima kasih untuk semua informasi, wawasan yang diberikan, dan kepada sahabat GPIB. Mari kita doakan, mari kita dukung proses yang akan berjalan nanti. Kalau ada anak-anak kita yang punya kerinduan untuk memenuhi panggilan ini, juga kita persiapkan sejak dini. Dan apa yang kita lakukan, itu tentu akan memberi buah pada waktu-waktu yang jauh ke depan. Apa yang dikatakan Pendeta Henry, kita sedang melakukan investasi. Investasi kita kan bukan selalu bentuknya uang ya, ekonomi, tapi sumber daya manusia itu adalah investasi terbesar kita di masa mendatang. Nah, kiranya apa yang kita percakapkan pada petang hari ini bermanfaat untuk warga gereja kita, dan mereka memahami, dan karena itu mereka akan mendorong, menopang kita dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Majelis Sinode. Dan terima kasih juga petang ini kepada teman-teman dari Inforkom Litbang, sudah bersama-sama bekerja untuk melaksanakan, menyiarkan podcast Didake ini. Sahabat GPIB, jangan lupa untuk
subscribe channel YouTube GPIB Indonesia ini, dan juga boleh komen dan boleh share kepada yang lain, lalu teruslah ikuti apa yang akan disampaikan atau disiarkan melalui YouTube channel ini. Terima kasih untuk perjumpaan kita pada petang hari ini, lalu kiranya kita terus melayani Tuhan dalam kesetiaan. Tuhan memberkati Sobat GPIB, teman-teman, Pendeta Persang, Pendeta Henry, sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Selamat petang, tetap sehat.